Kalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita bersama kitab Minhaju Al-Firqatin Najiyah, jalan hidup golongan yang selamat. Pembahasan kita bersama kitab ini masih pada pembahasan permasalahan asyirkul akbar wa anwa'uhu, syirik besar dan macam-macamnya. Nah, sebenarnya kemarin sudah kita bahas dua poin. Kita ulangi supaya bersambung dengan pembahasan yang kemarin. Baik, asyirkul akbar an taj'ala lillahi niddan ay mathilan tad'uhu kama tad'ullaha au tasrifu lahu naw'an min anwa'il ibadah. Syirik akbar, syirik besar adalah engkau membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau berdoa kepadanya sebagaimana engkau pun berdoa kepada Allah, atau kau berikan kepadanya suatu bentuk ibadah sebagaimana ibadah yang engkau berikan kepada Allah. Engkau mengambil tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana engkau berdoa kepada tandingan-tandingan itu sebagaimana kamu pun berdoa kepada Allah, atau engkau memberikan kepada tandingan itu sebuah bentuk peribadatan sebagaimana kamu pun juga memberikan sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa contohnya ibadah-ibadah yang diberikan kepada tandingan-tandingan Allah itu? Istighotsah misalnya, berdoa, adzabah, menyembelih, an-nazar, bernazar, dan lain-lain. Wa fis sahihaini an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Mas'ud di dalam kitab Sahihul Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasannya Ibnu Mas'ud berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau mengambil tandingan untuk Allah, membuat tandingan untuk Allah padahal Allah lah yang menciptakanmu. Wan niddu huwal mathilu wasyarik, yang dimaksud tandingan an-niddu adalah sesuatu yang diserupakan, al-mathil, wasyarik, sekutu, atau dengan bahasa lain menduakan Allah. Nah, ini terjemahan definisi yang dikemukakan oleh muallif. Nah, dan banyak sekali definisi-definisi di beberapa kitab tentang asyirkul akbar. Nah, tapi definisi yang sejak dulu saya pilih, yang menurut saya ini paling mencakup, paling luas dan paling mudah insya Allah untuk dihafal. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khosaisillah. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khosaisillah. Menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Itu definisi yang sangat mencakup. Adapun definisi yang disebutkan oleh mu'alif di sini, iya, itu juga benar. Nah, tapi ada sesuatu yang belum masuk di situ. Ada sesuatu yang belum masuk di situ. Nah, jadi definisi yang disebutkan di sini itu memasukkan sebagian tapi tidak memasukkan sebagian yang lain.
Kenapa memasukkan sebagian, tidak memasukkan sebagian yang lain? Sesuatu yang dimasukkan oleh penulis buku ini itu sesuatu yang paling inti. Nah, ada selain itu yang tidak inti, makanya tidak dimasukkan. Jelas ya? Nah, dan ini sebagian kitab banyak yang menyebutkan itu. Jadi banyak di kitab-kitab menyebutkan syirik besar itu adalah jika engkau memberikan, menyamakan antara selain Allah dengan Allah dalam hal ibadah. Persis seperti yang ada di sini, yaitu menduakan Allah, membuat sekutu, membuat tandingan-tandingan selain Allah dan memberikan peribadatan kepada tandingan-tandingan itu. Nah, kalau antum cermati, apa yang ditekankan di situ adalah soal ibadah. Dan memang itu intinya. Bandingkan dengan definisi yang saya sebutkan tadi, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Nah, kekhususan Allah itu apa? Ya, ibadah itu yang paling inti. Kekhususan Allah, hak istimewa Allah yang tidak boleh diberikan kepada siapapun, itu ibadah yang paling inti. Makanya disebutkan di sini pengertiannya seperti itu. Tapi sebenarnya ada hak Allah yang lain selain ibadah, yaitu apa? Rububiyah dan asma was sifat. Itu yang belum masuk di sini. Nah, jadi kalau ingin memahami asyirkul akbar secara lengkap, adalah pengertian yang disebutkan tadi, menyerupakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah, hak khususnya Allah, hak istimewa Allah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Lah, hak istimewa Allah itu apa? Ada 3, yaitu statusnya sebagai Rabb atau dikenal dengan rububiyah. Yang kedua, statusnya sebagai ma'bud atau ilah, satu-satunya yang berhak disembah, diibadahi. Nah, ini dikenal dengan uluhiyah. Dan yang ketiga, yakni statusnya sebagai zat yang memiliki nama-nama, kemudian sifat-sifat, perbuatan-perbuatan yang tidak serupa dengan hambanya. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara satupun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ini siapa yang memberikan 3 hak istimewanya Allah ini kepada selain Allah, jatuhlah dia ke dalam syirkul akbar. Nah, dia misalnya meyakini ada Rabb selain Allah. Rabb itu apa sih? Sering kita dengar Robbi, Robbik firli, wahai Rabbku, Tuhanku. Apa sih sebenarnya Rabb? Rabb intinya adalah apa nih? Sering saya ulang-ulang ini. Setiap kali diulang lagi saya tanya, nggak ada yang jawab, padahal sudah berkali-kali. Apa makna daripada Rabb? Kita sering mendengar Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah itu juga ilah. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Kemudian Rabbul Alamin, Allah itu jadi Rabb. Jadi Allah itu adalah Rabb, Allah itu juga ilah. Rabb dan ilah itu beda ya. Rabb punya makna sendiri, ilah punya makna sendiri. Nah, jadi syirik akbar itu kalau ada orang yang meyakini ada Rabb selain Allah, meyakini ada ilah selain Allah, meyakini bahwasannya ada yang memiliki sifat dan perbuatan yang sama dengan Allah. Nah, itu makanya dikenal dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu berdasarkan istiqra', analisa yang mendalam dan menyeluruh dari dalil-dalil Quran dan Sunnah. Memang kalau antum membaca dari Quran dan Sunnah, tauhid terbagi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Syirik pun terbagi menjadi 3, syirik dalam hal rububiyah Allah, syirik dalam hal uluhiyah Allah, syirik dalam asma wa sifat. Nggak ada Quran dan Sunnah yang langsung berbunyi begitu, nggak ada. Nah, tapi para ulama menyebutkan hal itu adalah hasil dari istiqra',
Istiqra itu analisa terhadap dalil, mendalam dan menyeluruh. Sama kayak rukun sholat. Rukun sholat ada sekian. Kewajiban sholat, wajibatus sholat ada sekian. Pembatal sholat ada sekian. Itu nggak ada ayat atau hadis yang berbicara langsung menyebutkan sekian, itu nggak ada. Pembatal sholat sekian, pembatal wudhu sekian, nggak ada. Tapi dengan istiqra, membaca hadis dalil yang menyeluruh, para ulama bisa menyebutkan seperti itu. Itu namanya apa? Istiqra. Jadi bukan bid'ah. Bid'ah itu ihdatsu ma lam yakun maujudan, yakni ikhtira', mengadakan sesuatu yang tidak ada. Itu bid'ah, mengadakan sesuatu yang tidak ada. Kalau istiqra' itu memunculkan sesuatu yang tidak nampak. Ada, cuma tidak nampak kemudian dinampakkan. Bedanya di situ. Saya ulangi, kalau bid'ah ihdas, ikhtira', mengada-ngada sesuatu yang tidak ada. Kalau istiqra' itu menampakkan sesuatu yang tadinya tidak tampak. Menampakkan sesuatu yang tadinya tidak tampak. Ini sebagian orang salah paham, yakni dikiranya pembagian tauhid ketiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu adalah bid'ah. Tri tauhid. Nah, bid'ah katanya. Nah, karena menurut mereka nggak ada dalilnya. Kita katakan tidak ada hadis ayat Al-Quran yang langsung berbunyi begitu, nggak ada. Sebagaimana rukun sholat ada sekian, wajibatus sholat ada sekian, pembatal sholat ada sekian. Itu juga nggak ada. Adanya dari penelusuran, membaca hadis secara menyeluruh dan mendalam, akhirnya disimpulkan ada sekian, pembatal sholat, rukun sholat ada sekian, wajibatus sholat ada sekian. Nah, seperti itu, sama kayak itu. Itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian tidak nampak, kemudian dinampakkan. Ya, sama tauhid 3 itu juga seperti itu, menampakkan sesuatu yang tidak nampak. Nah, jadi bukan bid'ah, karena bid'ah itu memunculkan sesuatu yang tadinya tidak ada, memunculkan sesuatu yang tadinya tidak ada. Baik, jadi saya ulangi lagi. Syirik itu adalah menyamakan Allah Subhanahu selain Allah dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah, dan kekhususan Allah itu ada 3, ya, yaitu statusnya sebagai Rabb, statusnya sebagai ilah, dan statusnya sebagai zat yang memiliki nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan yang berbeda dengan makhluknya. Nah, maka dikenal dengan istilah ada syirik dalam rububiyah, ada syirik dalam uluhiyah, ada syirik dalam asma wa sifat. Sebagaimana tauhid pun ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sekarang rububiyah atau status Allah sebagai Rabb. Rabb itu apa tadi? Saya balik lagi ke soal yang tadi. Rabb itu apa? Nah, antum jarang-jarang datang, tapi begitu datang langsung ingat. Atau mungkin karena jarangnya datang itu ya, jadi yang didengar itu. Jadi baik, jadi yang dimaksud dengan Rabb, Allah Rabbul Alamin. Rabb itu Khalik, Malik, Mudabbir. Intinya 3 itu. Al-Khaliqu, Al-Maliku, Al-Mudabbir. Allah itu pencipta, pemilik, dan pengatur semesta alamin. Nah, mencipta bukan mencipta sebagaimana menciptanya makhluk. Makhluk juga ada yang disebut dengan mencipta. Menciptakan pesawat terbang, menciptakan teknologi, menciptakan satelit. Nah, ya, manusia punya sifat itu, Allah punya sifat itu, tapi beda. Apa bedanya? Kalau mencipta untuk Allah itu adalah aujada syai' qabla an yakun maujudan, mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada, mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Langit, bumi tidak ada, terus diadakan.
kita semuanya tidak ada, terus menjadi ada. Adapun manusia mencipta itu tahwilu syai'in ila syai', merubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Dari besi dirubah menjadi pesawat. Ya. Dari bahan-bahan mentah, makanan-makanan mentah dibuat masakan yang matang siap saji. Merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Adapun yang mewujudkan, benar-benar mewujudkan sesuatu yang baru, yang tadinya tidak ada, manusia nggak bisa itu. Manusia itu hanya bisa merubah saja dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Khalik, Malik, pemilik. Manusia juga memiliki, tapi kepemilikan manusia terbatas. Kita punya jantung kita punya paru-paru kita punya otak kita. Tapi kita sendiri ternyata nggak pernah melihat jantung kita, otak kita, ya, paru-paru kita. Siapa yang pernah melihat? Nggak pernah. Kita, jantung kita berdetak juga kita tidak pernah menyuruhnya. Nah, nanti berhenti juga nggak bisa kita suruh untuk tetap berdetak. Hei jantungku, berdetaklah kamu, manuto aku. Nggak bisa. Berarti kita nggak memiliki sepenuhnya. Nah, bedanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sepenuhnya. Semua isi alam ini Allah lebih memiliki diri kita daripada kita sendiri. Nah, Allah lebih memiliki diri kita daripada diri kita sendiri. Terus Allah mudabbir, mengatur. Manusia juga ada yang mengatur, pemimpin, presiden, gubernur ngatur. Nah, bedanya apa? Allah dengan yakni makhluk yang punya hak untuk mengatur. Kalau manusia mengatur, pemimpin mengatur, penguasa mengatur, itu ada sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya. Siapapun, presiden, raja, ya, kekuasaannya seluas apapun, pasti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin punya kebijakan begini, tapi apa? Tidak terwujud. Pengennya begini, tapi rakyatnya mungkin mendemonya, nggak setuju. Nah, jadi ada sesuatu di daerah kekuasaannya yang tidak dia inginkan. Ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di daerah kekuasaannya. Nah, semua pemimpin makhluk dari kalangan makhluk itu begitu. Nggak ada yang semua keinginannya terwujud total 100% sesuai dengan apa yang diinginkan, nggak ada. Mesti ada yang kurang di sini, di sana, di situ. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala la yahduts fi mulkihi ma la yurid. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang terjadi di alam semestanya satupun yang tidak dia inginkan. Tidak ada satupun di alam semestanya yang tidak diinginkan oleh Allah. Tidak ada di alam semestanya Allah sesuatu yang tidak diinginkan Allah. Sesuatu yang keluar dari kehendak Allah, nggak ada. Itulah Khalik, Malik, Mudabbir. Nah, siapa yang meyakini ada Khalik, Malik, Mudabbir selain Allah, nah itu juga syirik. Syirik rububiyah, syirik rububiyah. Nah, yang kedua adalah syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah. Nah, syirik uluhiyah itu meyakini ada ilah. Uluhiyah itu dari kata ilah. Nah, uluhiyah dari kata apa? Ilah. Yaitu siapa yang meyakini ada ilah. Nah, beda ya, Rabb dan ilah. Ilah itu adalah ma'bud, sesembahan. Ma'bud, sesembahan, atau yang diibadahi. Sesuatu yang disembah atau sesuatu yang diibadahi. Itulah makna ilah. Al-ilah maknanya adalah al-ma'bud. Yaitu siapa yang memberikan peribadatan, siapa yang menyembah selain Allah, maka dia telah menyekutukan atau berbuat syirik dalam hal uluhiyah, menyekutukan Allah dalam peribadatan. Nah, ini intinya di sini. Hak Allah yang paling inti itu di sini. Makanya banyak di antara muallif yang menafsirkan atau mendefinisikan syirik itu dengan definisi ini, beribadah kepada selain Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah yang khusus Allah, yang tidak serupa dengan makhluknya.
Terus ada orang yang meyakini ada makhluk punya sifat, punya perbuatan, punya zat seperti zatnya Allah. Nah, tasbih menyerupakan makhluk dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi yakni sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Nah, itu juga masuk syirik dalam asma was sifat. Nah, asma was sifat. Nah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, maka siapa yang menyetarakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik. Syirik akbar itu. Dan kalau saya menyebut syirik akbar, maka itulah syirik yang sesungguhnya. Syirik yang sesungguhnya dalam artian yang bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam, yang bisa mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Nah, ini berbeda dengan syirkul asghar. Nah, syirkul asghar di sini tidak dibahas. Nah, adalah wasilah yang menuju syirik akbar itu tadi. Jadi antum pahami dulu syirik akbar, nanti syirik asghar mudah. Saya ulangi lagi, syirik akbar apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Kekhususan Allah itu apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, itu kalau diberikan kepada selain Allah, syirik akbar. 3 itu tadi kalau diberikan kepada selain Allah, syirik akbar. Nah, adapun perbuatan-perbuatan yang belum sampai penyetaraan Allah dengan selain Allah dalam 3 hal itu, tapi nyaris mengantarkan ke sana, nah itu syirkul asghar. Cara membedakan syirik akbar, syirik asghar begitu. Jadi syirik akbar itu menyetarakan. Kalau syirik asghar nggak sampai menyetarakan, tapi wasilah, bisa nyaris mengantarkan kepada syirkul akbar tadi. Makanya kaidahnya wasilah menuju syirik akbar, nah, yang tidak sampai kepada syirik akbar itu syirik asghar. Nah, kemudian apalagi semua dosa yang disifati di dalam Quran atau dalam sunnah sebagai suatu bentuk perbuatan syirik, tapi dia tidak sampai kepada level syirik akbar yang sudah kita jelaskan tadi, nah itu juga syirik asghar. Kaidahnya begitu. Yani wasilah yang mengarah kepada syirik akbar, bukan syirik akbar tapi wasilah kepada syirik akbar, namanya syirik asghar. Nah, atau dosa yang disebut dalam Quran dan sunnah sebagai syirik, tapi setelah kita cermati itu nggak sampai kepada level taswiyah ghairillahi billahi tadi, tidak sampai mengandung unsur penyetaraan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah, nggak sampai itu, tapi disebut syirik. Nah, itu juga syirik asghar. Jelas ya, membedakan syirik akbar, syirik asghar begitu. Jadi syirik akbar itu tadi definisi yang kita kemukakan. Syirik asghar perbuatan yang wasilah menuju ke syirik akbar, atau dosa yang disebut dalam Quran dan sunnah sebagai syirik tapi tidak sampai kepada level taswiyah, penyetaraan antara Allah dengan selain Allah. Nah, kalau syirik asghar dia tidak sampai mengeluarkan dari agama. Nah, dan juga tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Nah, adapun diampuni atau tidak, nah dosa itu diampuni atau tidak, nah para ulama berselisih. Nah, kalau syirik akbar, ya mereka sepakat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu. Nah, kalau syirik asghar mereka berselisih apakah masuk itu juga atau tidak, masuk termasuk yang tidak diampuni atau tidak. Nah, maka samaratul khilaf, natijah hasil dari khilaf tadi, perbedaan pendapat para ulama tadi adalah kehati-hatian. Jadi kita sebagai seorang muslim berhati-hati, walaupun syirik asghar
Terus jangan disepelekan. Cuma syirik asghar. Jangan disepelekan. Syirik asghar itu masuk kabiroh minal kabair. Syiriknya ditinjau dari sisi syirik memang syirik asghar. Tapi ditinjau dari sisi dosa, dia masuk dosa besar. Jadi syirik kecil itu dosa besar. Syirik kecil itu dosa besar. Baik. Kalau antum sudah paham definisi dari syirik akbar yang saya sebutkan tadi, nah antum akan insya Allah lebih mudah memahami jenis-jenis syirik akbar yang disebutkan oleh penulis di sini. Di situ beliau menyebutkan 8 ya. Ada 8 syirik akbar. 8 syirik akbar itu juga sebenarnya turunan dari definisi tadi. 9 macam ini adalah cabang atau turunan dari definisi tadi. Baik. Jadi macam-macam syirik yang disebutkan di sini itu penjabaran dari definisi yang saya sebutkan tadi sebenarnya. Jadi ada menyekutukan Allah dalam hal ubudiyah, peribadatan. Ada yang menyekutukan Allah dalam hal statusnya sebagai Rabb. Nah, ada yang menyamakan Allah yakni dengan makhluknya, yang menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan dan sifat-sifatnya. Nah, nanti semuanya masuk ke sini, masuk ke 9 poin yang disebutkan oleh mu'alif tersebut. Baik. Jadi rinciannya seperti ini. Jenis-jenis syirik akbar. Jenis-jenis syirik akbar, yang pertama syirkud doa. Syirkud doa, syirik dalam berdoa. Wa huwa du'a'u ghairillahi minal anbiya'i wal auliya ila talabir rizqi au syifa'il marad. Yaitu berdoa kepada selain Allah dari kalangan para nabi atau para wali untuk meminta rizki atau untuk meminta kesembuhan dari penyakit. Nah, jelas ya, berdoa kepada selain Allah. Selain Allah itu siapa? Ya, bisa nabi, bisa para wali, nah bisa orang-orang soleh, minta ya kepada kuburan mereka barangkali. Nah, mendatangi kuburan-kuburan mereka, meminta rezeki, meminta disembuhkan dari penyakit, minta jodoh. Nah, ini masuk syirkud doa. Nah, kenapa doa masuk syirik? Yakni doa kepada selain Allah termasuk syirik. Kembali ke definisi tadi. Kembali ke definisi yang saya sebutkan di awal tadi. Menyetarakan Allah, menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Kekhususan Allah itu 1. Statusnya sebagai Rabb. 2. Statusnya sebagai ma'bud yang disembah. Nah, dan 3. Statusnya sebagai zat yang memiliki nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang khusus, tidak sama dengan makhluknya. Nah, masuknya di mana ini? Doa ini masuk kemana? Kenapa dia yakni berdoa kepada selain Allah dimasukkan dalam syirik akbar? Karena apa? Kekhususan Allah yang bagian mana ini? Kekhususan Allah yang bagian mana? Ayo. Kekhususan Allah bagian ibadah. Jadi memberikan peribadatan kepada selain Allah. Dari mana kita tahu doa adalah ibadah? Yang itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, nggak boleh ditujukan kepada makhluk. Dari hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Karena itu adalah ibadah dan ibadah itu adalah hak khususnya Allah, berarti nggak boleh diberikan kepada selain Allah. Ketika diberikan kepada selain Allah, jadilah itu syirik. Nah, syiriknya syirik apa? Syirik besar, syirik akbar. Karena sudah sampai menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hal kekhususan Allah, yaitu ibadah. Nah, yaitu apa? Ibadah. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." Nah, jangan kamu berdoa kepada selain Allah
sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepadamu. Kalau kamu melakukannya maka sungguh kamu termasuk orang yang zalim. Surat Yunus ayat 106. Zalim artinya al-musyrikin. Di dalam ayat ini tafsirannya adalah ay al-musyrikina billah. Kalau kamu berdoa kepada selain Allah berarti kamu zalim. Nah, ay al-musyrikin billah. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Allah juga berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggal dunia dan dia berdoa kepada selain Allah, maka dia masuk neraka. Wa dalil ala anna du'a ghairillahi minal amwati awil ghaibina syirkun. Dalil bahwasanya berdoa kepada selain Allah, baik itu orang-orang yang mati maupun orang-orang yang tidak hadir, ghaib, adalah termasuk kesyirikan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yattad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Orang-orang atau makhluk-makhluk yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki sesuatu sekecil apapun. Qitmir itu makna aslinya ya. Saya terjemahkan seperti itu untuk memudahkan saja. Tapi arti aslinya qitmir itu adalah, antum pernah makan kurma ya? Pernah makan kurma. Setelah kurma itu digigit habis, itu ada bijinya. Nah, antara kurma sebelum ke biji, dari kurma sebelum ke biji itu kayak ada kulit. Nah, kayak ada kulit tipis sekali. Kayak ada kulit tipis sekali. Nah, itu namanya apa? Qitmir. Jadi mereka yang disembah selain Allah, ya yang orang-orang yang berdoa kepada selain Allah itu, mereka yang diseru, yang didoai itu, yang dipanjatkan kepadanya doa itu nggak memiliki apa-apa di alam ini. Nah, tidak memiliki andil apa-apa di alam ini, walaupun sekecil itu tadi, sekecil qitmir itu, kulit lapisan kurma, walaupun hanya sedikit itu nggak bisa, nggak punya apa-apa, dia nggak punya hak. Dan benar Bapak dan Ibu, kita ini kalau kita merenungkan, kita ini nggak punya apa-apa sebenarnya. Semua yang kita punya itu hanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya menerima saja, kita hanya menikmati saja pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekecil apapun, sebutir nasi yang kita makan, nggak bisa kita menciptakan. Sebutir nasi yang kita makan, kita menciptakan nggak bisa. Nah, rambut kita, sehelai rambut kita, menciptakan kita nggak bisa. Sepotong kuku kita menciptakan juga nggak bisa. Dan semua manusia nggak ada yang bisa menciptakan itu. Nah, manusia itu hanya menjalankan proses. Petani menjalankan proses, menanam bibit, nah mengairi, nah kemudian membersihkan hama-hamanya, proses itu kalau tidak dikehendaki oleh Allah nggak berhasil panen. Terus mereka bisa melakukan proses itu, kalau kita cermati itu ada dua, karena ada dua modal besar, yaitu apa? Mereka punya fisik, kekuatan fisik dan kekuatan akal dari Allah lagi. Fisik dan akal itu dari Allah lagi. Nah, maka Bapak dan Ibu, benar sekali doa makan yang sering kita baca setelah makan itu, di antara doa setelah makan adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan, nah, berupa makanan ini, dan menjadikannya sebagai rizki bagiku tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Semuanya dari Allah. Nah, makanya kita ini kalau satu butir nasi saja jatuh, kita ambil. Nah, antum jangan punya pikiran, gampang, saya nggak kekurangan beras, saya nggak kekurangan nasi, cari beras gampang. Rezeki alhamdulillah melimpah. Nah, kenapa kok sampai segitunya, satu butir nasi jatuh aja diambil? Nah, antum ingat ya, bahwasanya apa?
walaupun sekedar sebutir nasi, kita nggak bisa menciptakan. Kita ini hanya menerima dan menerima saja. Kita tinggal menikmati, yakni hasil kita hanya menikmati apa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Memang kita bisa mendapatkan rezeki sebutir nasi itu dengan kerja. Dengan kerja. Tapi kita bisa kerja itu karena fisik dan akal pemberian Allah lagi. Balik lagi kepada Allah, semuanya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini sungguh benar-benar kalau kita renungi luar biasa ayat ini. Orang-orang yang disembah, yang dipanjatkan doa selain Allah itu, mereka tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki andil apa-apa di dunia ini, walaupun hanya sekulit kurma yang tipis itu tadi. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doamu. Seandainya mereka mendengar doamu, walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar, mereka juga tidak bisa mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kekufuran, mengingkari kesyirikan kalian. Nah, mereka akan mengingkari apa? Kesyirikan kalian. Berarti berdoa kepada selain Allah syirik. Ayat ini yang menyebutkan wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikanmu. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak akan mengabarkan kepadamu sebagaimana pengabaran Allah yang maha mengetahui. Baik, itu syirkut doa. Jadi sekali lagi, kenapa berdoa kepada selain Allah masuk ke dalam syirik? Jawabannya adalah karena dia adalah ibadah. Dalilnya mana? Firman sabda Rasulullah, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Karena ibadah, ya bolehnya kepada Allah saja. Kalau tidak kepada Allah, berarti syirik. Doa itu apa? Meminta. Loh, berarti meminta kepada selain Allah nggak boleh? Boleh. Nah, sudah sering saya ulang-ulang. Minta kepada dokter, minta tolong kepada dokter, minta tolong kepada tukang tambal ban, minta tolong kepada yakni tukang barangkali untuk membenarkan genteng kita yang bocor, itu juga minta tolong, tapi tidak syirik karena tidak doa. Itu meminta tapi tidak doa. Nah, lah doa dan meminta biasa itu apa bedanya? Ini juga sering saya ulang-ulang. Masa lupa lagi? Sesuatu yang saya ulang-ulang di majelis ini, walaupun mungkin antum bosan ya, ikhwah ya. Itu saya sengaja mengulang-ulang karena kalau antum menguasai itu mudah bagi antum untuk memahami semua permasalahan-permasalahan rinci. Itu kaidah yang saya ulang-ulang, itu kaidah. Jadi kalau kaidahnya sudah antum pegang, rincian yang begitu banyak itu antum tidak akan bingung ya. Minta tolong kepada selain Allah boleh apa enggak? Boleh. Nah, terus doa minta tolong juga, kenapa enggak boleh? Apa? Syarat sesuatu dikatakan sebagai minta tolong biasa itu ada tiga unsur ya. Yang dimintai tolong hidup, yang dimintai tolong hadir, yang dimintai tolong perbuatan yang kita ajukan, ini kebutuhan hajat yang kita sampaikan kepada orang tersebut itu adalah masih dalam batas kemampuan makhluk, masih dalam ranah yakni makhluk. Nah, makanya minta tolong ke dokter nggak syirik. Kenapa? Minta tolong biasa itu. Kenapa kok minta tolong biasa? Ya karena satu, hidup, dokternya hidup. Dua, dia hadir. Entah itu hadir langsung atau hadir hukman, hadir hakikatan atau hadir hukman maknawian. Telepon misalnya, hadir hukman itu contohnya telepon. Nah, taib. Terus yang kita minta kepada dokter itu adalah hajat yang biasa, yang masih dalam ranah kemampuan makhluk, mencari sakit kita, menentukan obat yang cocok, itu masih dalam ranah makhluk. Makanya minta tolong kepada dokter tidak syirik. Nah, tapi kalau salah satu dari tiga unsur yang saya sebutkan ini hilang, itu jadi doa. Contoh, minta kepada kuburan, yang diminta mati, itu berarti doa,
bukan minta tolong biasa, doa itu namanya, doa kepada orang mati. Doa adalah ibadah, memberikan ibadah selain Allah kepada selain Allah syirik. Unsur kedua hilang, yaitu hadir. Tidak hadir yang diminta, orang tenggelam. Nah, minta tolong kepada guru spiritualnya. Guru spiritualnya nggak ada di pinggir sungai, dia di pucuk gunung jauh, terpisah tempat. Nah, dia teriak-teriak, guruku tolong aku, guruku tolong aku. Nah, ini namanya berdoa kepada gurunya. Seandainya dia minta tolong kepada orang yang di tepi sungai, tidak syirik, itu minta tolong biasa. Nah, unsur ketiga hilang. Contohnya apa? Minta ke pawang hujan untuk menurunkan hujan atau mencegah hujan. Orangnya hadir, pawang hujan itu hadir, terus hidup. Tapi permintaan kita itu permintaan bukan ranah makhluk, itu ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang sama dengan itu adalah yang sama dengan itu adalah minta untuk dibawa ke alam lain, ke zaman lain, zaman dulu, zaman sekarang, atau zaman dulu atau zaman masa depan, bukan zaman sekarang. Minta kepada makhluk supaya dibawa ke zaman dulu atau dibawa ke zaman masa depan. Nah, zaman ke tahun 45, pengen menyaksikan sejarah kemerdekaan Indonesia, minta kepada makhluk untuk dibawa ke tahun 45. Nah, itu contoh meminta sesuatu yang sudah bukan ranah makhluk. Nah, itu di film kartun anak-anak ada seperti itu. Nah, baik, nanti lain kali kalau saya ulang jangan lupa ya. Nah, ini sudah keempat kali kalau nggak salah saya. Asyirku fi sifatillah, menyekutukan Allah dalam hal sifat-sifat Allah. Asyirku fi sifatillah, syirik dalam sifat Allah, yaitu al-i'tiqad bi annal anbiya awil auliya ya'lamunal ghaiba. Nah, yaitu meyakini bahwasanya ada makhluk, entah itu nabi, entah itu wali, yang mengetahui perkara gaib. Nah, ini adalah mengetahui perkara gaib, itu adalah diantara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Nah, Allah adalah yang mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang mengetahui perkara gaib dan tidak menampakkan perkara gaib itu kepada siapapun illa manir mir rasul, kecuali kepada rasul yang diridhoi. Rasul yang diridhoi untuk mengetahui perkara yang gaib. Nah, jadi aslinya perkara gaib itu nggak ada yang tahu. Manusia nggak ada yang tahu. Kalau ada nabi tahu, seperti nabi kita menceritakan tentang masa nanti akan turun Nabi Isa, nanti akan muncul Dajjal, nanti akan keluar Imam Mahdi. Itu setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau ada orang yang bukan nabi, bukan rasul, kemudian dia mengklaim tahu ilmu gaib, nah, maka itu tidak usah dipercaya. Nah, terus bagaimana kalau ternyata benar? Nggak boleh percaya tapi benar, gimana? Gimana ya? Di dalam sebuah hadis, saya lupa hadis dari riwayat siapa, namun hadis ini sahih, bahwasannya ada para jin-jin, para syaitan yang yastarikuna sam'a minas sama, mencuri-curi dengar dari berita langit. Nah, berita langit. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki takdir, dan takdir itu dikatakan kepada para malaikat. Nah, kemudian para jin itu bertumpuk-tumpuk dari bumi ke langit sana mencuri-curi berita langit. Nah, mereka ketika berupaya semacam ini, Bapak dan Ibu, itu juga usaha mereka ini ya hasilnya itu beda-beda. Ada di antara mereka yang disambar oleh bintang-bintang itu. Nah, sebelum mendapatkan berita itu, sebelum berita itu utuh, mulai dari jin yang paling atas sampai yang paling bawah, yaitu dukun. Yang paling bawah itu dukun. Jadi jin yang paling bawah itu berhubungan dengan
yakni tukang ramal, dengan dukun, dengan paranormal itu. Nah, jadi ada yang disambar, yakni bintang-bintang sebelum rantai perjalanan berita itu sampai. Sebelum selesai itu ada yang disambar. Nah, kemudian ada juga yang bisa, yang selamat. Tapi mereka ada yang lupa, ada yang berdusta, ada yang lupa, ada yang berdusta. Ya, nggak jauh beda sama manusia ya. Namanya berita dinukil dari A ke B, dari B ke C, D sampai Z. Itu antara A sama Z itu sudah berubah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita nggak bisa katakan mereka tahu ilmu gaib, itu nggak bisa, karena kepastiannya itu nggak jelas. Tapi namanya orang ngawur, namanya nggak jelas, itu kadang ya ada betulnya. Nah, ngawur kadang betul. Nah, jadi sebenarnya mereka itu secara pasti nggak tahu juga, tidak tahu ilmu gaib. Nah, kenapa kita dikatakan tidak tahu ilmu gaib? Karena berita yang mereka curi itu berita yang tidak valid sama sekali. Tingkat kevalitannya itu sangat rendah, sangat jelek. Ya, mereka ada yang disambar, yakni bintang, ada yang mungkin lupa, ada yang mungkin berdusta, ada yang hafalannya kurang bagus, ya kan? Ya, ada yang apa? Kurang mutkin. Kalau dalam ilmu hadis kurang dobit, kurang dobit. Mungkin beritanya di A seperti ini, di B salah dengar. Dah pokoknya macam-macam, yakni validitasnya nggak bisa dijamin. Nah, jadi mereka tetap, dukun itu tetap nggak tahu, yakni ilmu gaib nggak tahu. Tapi tidak usah heran kalau seandainya benar. Nah, seandainya benar itu tidak usah heran. Nah, benar bukan berarti mereka tahu. Benar kebetulan. Sama kayak saya melempar kerikil ke kerumunan orang banyak. Saya melempar kerikil ke kerumunan orang banyak. Nah, saya ini bukan orang yang jitu dalam melempar. Nah, saya nggak pernah belajar melempar yang baik, tidak pernah belajar nembak. Tapi begitu saya melempar kerikil ini, ada yang kena. Kenanya itu bukan karena saya pinter jitu, penembak jitu, yakni pelempar jitu, bukan. Karena apa? Ya kebetulan yang dilempar banyak orang ya, mesti ada yang tepat salah satu. Nah, ada yang tepat, ada yang kena salah satu, bukan karena saya pintar, tapi karena kebetulan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada selain Nabi, selain Rasul yang mengaku punya ilmu gaib, itu sumbernya kayak gitu tadi. Sumbernya, jalannya itu kayak itu. Nah, tapi kalau para Nabi, para Rasul itu valid. Nah, nggak seperti jin-jin tadi, nggak seperti para paranormal. Yani kalau para nabi, para rasul memang ada ayat yang menunjukkan akan hal itu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Dialah Allah yang mengetahui perkara yang gaib, tidaklah Allah menampakkan perkara yang gaib itu kepada siapapun kecuali dari kalangan rasul yang diridhoi. Maka kalau bukan nabi, kalau bukan rasul, yakni bisa mengaku-ngaku ilmu gaib, tidak usah dipercaya. Nah, jadi mungkin saja mereka mungkin benar, tapi mereka tidak boleh kita meyakini dia adalah tahu ilmu gaib. Jelas ya. Jadi kita tidak mempercayai, tidak meyakini bahwasanya dia tahu ilmu gaib. Nah, dia nebak-nebak dan bekerja sama dengan jin dengan cara yang seperti itu tadi. Dengan cara yang seperti itu tadi bisa jadi mereka benar. Nah, tapi sekali lagi, walaupun benar, bukan berarti mereka bisa menerawang perkara yang gaib, bisa menerawang masa depan. Enggak, sama sekali mereka tidak. Mereka cuma menebak-nebak dengan jalan rantai berita dari jin yang tidak valid tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya syirik, jenis syirik yang ketiga. Sebentar, ilmu gaib itu maksudnya apa? Ilmu gaib, perkara gaib itu maksudnya apa? Gaib itu ada 3. Sesuatu yang terjadi di masa depan, seperti yang diberitakan oleh Rasulullah.
nanti menjelang hari kiamat itu akan terjadi matahari terbit dari barat, akan ada Dajjal, akan ada muncul Imam Mahdi. Nah, itu namanya perkara gaib, sesuatu kejadian di masa depan. Nah, terus yang kedua adalah sesuatu yang terjadi, kejadian-kejadian di masa lampau. Ini orang itu tidak ikut menyaksikan peristiwa, bukan saksi sejarah, tapi dia bisa tahu. Nah, kalau Rasulullah tahu semacam itu wajar karena diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang Zulkarnain, cerita tentang Ashabul Kahfi, Rasulullah nggak menyaksikan itu. Tapi Rasulullah bisa menceritakan. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Nuh, beliau bisa menceritakan. Nah, terus yang ketiga adalah kejadian-kejadian di masa ini tapi di tempat lain. Di tempat lain dan tidak memakai alat. Kalau memakai alat seperti satelit misalnya, seperti kamera, itu bukan ilmu gaib. Nah, itu biasa seperti itu. Nah, baik, itu ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada di antara makhluk yang tahu, itu adalah nabi dan rasul setelah mereka menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, maka itu dari jin. Dari jin yang validitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali dan sangat mungkin terkadang benar, kebetulan benar, itu mungkin. Baik. Syirkul mahabbah. Yang ketiga adalah syirkul mahabbah, syirik dalam hal mencintai. Apa maksudnya? Wa huwa mahabbatul awliya wa ghairihim ka mahabbatillah, yaitu mencintai para wali atau mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kecintaan kepada Allah. Yaitu kecintaan yang sudah sampai pada level peribadatan. Maksudnya cinta itu adalah cinta yang sampai kepada level peribadatan. Nah, ini kita juga mencintai orang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai makhluk, mencintai selain Allah, yaitu para makhluk, orang-orang. Kita mencintai istri kita, mencintai anak kita, mencintai bapak kita, mencintai ibu kita. Nah, bukan itu yang dimaksud. Nah, itu cinta apa namanya? Cinta tobi'i. Nah, cinta naluri. Nah, cinta yang memang Allah nalurikan, Allah fitrahkan antara makhluk dengan makhluk. Nah, terus cinta apa yang bisa masuk ke dalam syirik? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 165. Ini yang menjelaskannya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Nah, mungkin itu wali, mungkin itu nabi. Nah, disembah. Mereka itu sembahan-sembahan selain Allah. Mencintai. Nah, mereka mencintai sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman. Nah, maka kecintaannya kepada Allah asyaddu hubban lillah. Kecintaan mereka kepada Allah itu teramat sangat. Kecintaan yang tidak tertandingi. Kecintaan yang pada puncaknya. Nah, contohnya seperti apa para ikhwan? Ya, ini ayat ini berbicara tentang dulu orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya tandingan-tandingan selain Allah, yaitu patung-patung berhala itu. Nah, mereka berdoa dan mereka mencintai. Nah, bahkan karena cintanya kepada sesembahan-sesembahan patung-patung itu, nah mereka itu punya syariat juga. Nah, jadi dalam agama mereka itu, dalam agama wathaniyah, paganisme, penyembahan terhadap berhala, itu ada syariat juga. Ada syariat apa? yakni ada makanan-makanan haram, ada makanan-makanan halal. Yang mengharamkan ya berhala-berhala itu lewat setan-setan yang membisikkan kepada mereka. Jadi ada syariat seperti itu. Mereka mencintai syariat-syariat itu karena itu diyakini dari berhala-berhala mereka. Nah, ya karena saking cintanya mereka taat hingga kecintaan yang levelnya sama dengan
kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirku ta'ah yang keempat adalah syirku ta'ah. Syirik dalam hal ketaatan. Apa maksudnya? Wa huwa ta'atul ulama wal masyayikh fil ma'siyah ma'atiqadihim jawaza dzalika, yaitu mentaati ulama, mencintai para masyayikh, mencintai para ustadz, mencintai para guru-guru dalam hal maksiat. Nah, maksudnya hukum yang diberikan, aturan tokoh-tokoh itu menyelisih karena saking takzimnya dan patuhnya, ya ditaati meskipun itu takhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Nah, mereka, ini ayat tentang Yahudi dan Nasrani. Agama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Sahabat Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, ini bagaimana ya Rasulullah, yakni mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadikan rohib-rohib mereka, tokoh-tokoh agama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Perasaan nggak begitu, nggak sampai begitu. Ya, kalau mereka menyembah Nabi Isa, ya mempertuhankan Nabi Isa, iya. Tapi mempertuhankan rohib-rohib, pemuka-pemuka agama mereka kayaknya enggak. Terus dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah pemuka-pemuka agama itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kalian mengikuti? Bukankah mereka juga mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian ikut juga mengikuti mereka juga? Nah, kata sahabat yang bertanya tadi, iya, dulu memang seperti itu. Nah, ya sudah, fatilka ibadatuhum. Nah, itu bentuk penyembahan kepada mereka seperti itu. Waqad fussirat al-ibadah bi ta'atihim fil ma'siyah bi tahlili ma harramallahu wa tahrimi ma ahallallah. Nah, peribadatan kepada pemuka-pemuka agama itu ditafsirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang saya kutip tadi, yaitu dengan apa? yakni ketika para tokoh-tokoh itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, nah, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah kemudian ditaati oleh pengikut-pengikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada sang Khalik. Baik, sebelum kita akhiri ayol ikhwah, ini perlu saya ingatkan untuk poin yang terakhir ini, syirkut ta'ah. Ini kalau tidak tidak hati-hati dalam memahaminya, bisa keliru dalam penerapan. Dalam ilmu Islam itu menjadi suatu hal yang sudah masyhur di kalangan para ulama dan di kalangan para penuntut ilmu, para santri, para tulabul ilmi, bahwasanya ada hukum-hukum Islam itu yang mukhtalafun fihi, yang diperselisihkan, khilafiyah gitu. Ada hukum-hukum yang masuk dalam ranah khilafiyah. Nah, maka dalam hukum-hukum yang masuk ranah khilafiyah ini kita harus berhati-hati. Maksudnya jangan menerapkan yakni poin yang terakhir ini tadi, syirkut ta'ah ini, kepada orang yang bersebelahan dengan kita. Misalnya kita menganggap kehalalan sesuatu dan kita berdalil, kita meyakini ini halal, perkara A ini halal, dalilnya ini. Nah, kemudian kita berjumpa dengan saudara kita yang menganggap perkara itu haram.
apa yang kita halalkan dengan dalil kita, nah itu ternyata diharamkan. Setelah kita dialog, diskusi dengan saudara kita tadi, kenapa kamu kok menganggap ini haram? Nah, kata ustadz saya begitu, kata kiai saya begitu. Nah, kamu berarti telah mengikuti kiaimu, mengikuti ustadzmu dalam hal mengharamkan yang dihalalkan Allah. Berarti kamu syirik. Nah, jangan seperti itu ya. Bisa jadi ketika orang lain mengharamkan sesuatu, dia punya sisi pandang lain dari dalil tersebut. Bisa jadi dalilnya sama. Dalil antum dan dalil dia itu bisa jadi sama. Tapi sisi pandangnya yang berbeda, sehingga kesimpulan antum halal, kesimpulan dia haram. Itu nggak bisa dimasukkan ke syirkut ta'ah tadi. Nah, tidak bisa antum menuduh dia mengikuti ulama yang mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Nggak bisa langsung begitu. Mungkin bisa jadi dia salah. Pendapat ulama tadi salah. Nah, pemahamannya bisa jadi salah. Itu mungkin. Tapi untuk divonis sebagai kesyirikan, itu vonis yang terlalu ekstrim. Nah, nggak bisa seperti itu. Nah, sekedar contoh saja, satu hadis tapi memiliki 4 sisi pendalilan. Satu hadis tapi ada kemungkinan 4 makna. Nah, yang sering saya ulang-ulang itu masalah hadis salat mayit gaib. Apa hukum salat mayit gaib? Ada 4 pendapat di kalangan para ulama. 4 ulama yang berbeda ini berdalil dengan satu hadis. Hadisnya satu, tapi memunculkan 4. Hadisnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholla ala Najasyi. Rasulullah mensolatkan jenazah Najasyi. Nah, Rasulullah itu di Madinah. Najasyi itu di Habasyah, di Ethiopia. Sholat mayit gaib. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat mayit gaib apa enggak? Sholat mayit gaib, ya, beliau melaksanakan. Nah, karena beliau melaksanakan itu, maka para ulama berpendapat berarti sholat mayit gaib itu disyariatkan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Nah, makanya diikuti oleh saudara-saudara kita di tanah air ini. Nah, mereka melaksanakan sholat mayit gaib. Karena hadisnya begitu, cara pandangnya begitu tadi. Yang kedua mengatakan tidak disyariatkan. Sholat mayit gaib itu gak disyariatkan. Loh, kok bisa? Iya, karena Rasulullah seumur hidupnya yang meninggal di negeri lain itu banyak. Bukan Najasyi saja. Banyak raja-raja lain, tokoh-tokoh lain itu banyak. Tapi yang disolatkan cuma Najasyi. Berarti itu kekhususan Najasyi saja. Berarti itu spesial, ada hal khusus di Najasyi. Buktinya yang lain nggak disolatkan. Ya, buktinya yang lain nggak disolatkan, hanya Najasyi aja yang disolatkan secara mayit gaib. Nah, itu pendapat kedua. Yang ketiga mengatakan disyariatkan, tapi dengan ketentuan mayit tersebut adalah mayit yang tidak disolatkan oleh kaum muslimin yang ada di dekat sana. Seperti jenazahnya siapa itu, putra Gubernur Jawa Barat itu, Eril. Nah, itu meninggal di suatu tempat yang nggak ada yang mensolatkan, jenazahnya hilang, nggak jelas, nggak ketemu waktu itu kan. Maka banyak kaum muslimin yang mensolatkan mayit gaib. Nah seperti itu, kata mereka disyariatkan, tapi jika kondisinya seperti itu, jika jenazahnya tidak disolatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bisa jadi jenazahnya hilang. Nah, bisa jadi seperti Najasyi. Memang Najasyi itu dia muslim seorang diri di negaranya. Jadi nggak ada muslim lain di sekitarnya yang mensolatkan. Makanya Rasulullah yang ada di jauh mensolatkannya secara gaib, solat mayit gaib. Dan yang keempat, pendapat yang keempat mengatakan disyariatkan. Solat mayit gaib itu disyariatkan, tapi dengan ketentuan jenazahnya itu jenazah spesial, jenazah istimewa. Karena Najasyi memang begitu. Najasyi itu raja istimewa. Pertama kali hijrahnya kaum muslimin meninggalkan Makkah itu ke Habasyah dan dilindungi, diayomi oleh Najasyi. Sebelum ke Madinah itu sudah ada hijrah ke Habasyah, disambut dengan baik oleh Najasyi. Nah,
Mungkin karena itulah Rasulullah mensolatkan Najasyi dan tidak mensolatkan tokoh-tokoh yang lain. Nah, jadi ada 4 pendapat, semuanya berdalil dengan hadis satu. Semuanya berdalil dengan hadis yang satu ini. Nah, ini kalau seandainya antum menerapkan poin yang terakhir kita syirkut ta'ah tadi kepada masalah ini, wah ya fatal kan. Misalnya antum berpendapat apa? Tidak disyariatkan misalnya. Antum memilih pendapat yang tidak disyariatkan. Pendapat yang kedua, antum memilih pendapat bahwasanya itu adalah kekhususan Najasyi. Tidak disyariatkan kecuali untuk Najasyi saja. Nah, kemudian ada orang yang melakukannya. Ada orang yang melakukannya karena dia milih pendapat yang pertama. Nah, wah, ini kan gak disyariatkan sholat mayit gaib. Pendapat antum gak disyariatkan. Nah, berarti orang yang mengerjakan ini mengikuti ulamanya, mengikuti ustadznya, mengikuti kiainya, padahal ini gak disyariatkan, kok dilaksanakan, berarti dia telah syirkut ta'ah. Nah, ekstrim ini, hukum yang terlalu ekstrim seperti ini. Nah, ini kadang orang nggak bisa membedakan. Nah, ini. Nah, kadang orang ini yakni sembarangan dalam menerapkan hal semacam ini. Nah, misalnya yang lebih wakil lagi ya, itu adalah masalah musik. Nah, seorang berpendapat musik itu haram, dan itu insya Allah pendapat yang kuat. Tapi kita tahu bahwasanya ada pendapat sebagian ulama, Ibnu Hazm, nah, mengatakan apa musik itu halal. Nah, terus ada orang pengikut Ibnu Hazm misalnya, pengikut Ibnu Hazm. Nah, jangan antum katakan pengikut Ibnu Hazm tadi telah menyekutukan Allah dengan Ibnu Hazm, syirkut ta'ah. Nah, karena apa? Musik itu haram kok dihalalkan oleh Ibnu Hazm dan kamu mengikuti, berarti kamu syirkut ta'ah. Nah, enggak begitu ya. Mungkin kalau antum mengatakan pendapatnya lemah atau keliru, itu wajar, itu masih dimaklumi. Tapi kalau mengatakan ini adalah sebuah bentuk kesyirikan, itu terlalu ekstrim. Nah, kita enggak seperti itu ya, ikhwan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu